Bapak Ibu, bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Ya, bulan ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana kita akan terhubung dengan Tuhan, karena ini adalah penting bagi orang percaya supaya kita ini hari-hari ini tetap terhubung dengan Tuhan. Ya, tetap plug in dengan Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana caranya terhubung. Ya. Bagaimana sih caranya terhubung dengan Tuhan? Ada yang tahu bagaimana terhubung dengan Tuhan? Sebelumnya saya akan bertanya ya di depan, mengapa Tuhan Yesus berdoa? Ada yang tahu jawabannya? Dia kan Tuhan. Kenapa harus berdoa? Untuk mengerti hal ini ya, sama seperti halnya charger handphone. Charger handphone itu kalau cuman dekat kepada terminal listrik, tapi kita tidak mencolokkannya, tidak menancapkannya, apakah akan berfungsi charger itu? Tidak kan? Ya. Sama halnya dengan hal itu. Kenapa Tuhan Yesus harus berdoa? Ya? Karena Tuhan Yesus itu adalah firman-Nya. Firman Tuhan ya. Kita mengenal Tuhan Yesus ya, dalam Allah yang Esa itu ada 3 pribadi, yaitu Bapa, Firman, dan Roh. Dan Tuhan Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Dan melalui wujud manusia ini, kita akhirnya bisa mengenal Allah yang benar itu seperti apa ya. Kita mengenal Bapa melalui pribadi Yesus. Dan menjadi manusia ini adalah misi dari Tuhan, yaitu menyelamatkan manusia. Ya, dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, dan dalam Yohanes 6 ayat 46 dikatakan, tiada seorang pun yang pernah melihat Bapa, ya, dari kita semua tidak ada yang pernah melihat Bapa, hanya Dia yang datang daripada Allah telah melihat Bapa. Ya, dalam terjemahan TSI dikatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa kecuali aku, yaitu Yesus. Ya, anak-anak perhatikan, ini adalah basic iman kita. Ya, kecuali aku yang datang dari Dia. Hanya aku yang pernah melihat Dia. Ya, melalui wujud manusialah, firman yang menjadi manusia, kita mengenal pribadi Bapa. Ya, dan tentu ada yang harus dikerjakan ya. Kalau jadi manusia, kenapa harus jadi manusia? Ya, dia harus jadi manusia karena untuk menjadi juru selamat. Kenapa sih harus menyelamatkan kita? Karena kita adalah manusia yang berdosa. Dosa itu adalah hutang. Dan kalau hutang harus dibayar. Padahal orang berdosa itu tidak mungkin bisa membayar hutangnya. Ya, contohnya simple. Kalau kita berhutang di bank, ya, melalui perbuatan baik kita, misalnya kita meminjam uang di bank, dan bulan depan ada jatuh tempo. Selama sebulan itu mungkin Anda menyumbang panti asuhan, ya, memberi persembahan ke gereja banyak sekali. Kira-kira bulan depan hutangnya berkurang enggak? Tidak, ya. Hutang itu adalah dosa. Ya. Dan semua manusia yang lahir itu pasti memiliki yang namanya kutuk dosa. Ya, kecenderungan kita adalah berbuat dosa. Ya, dan manusia yang berhutang ini, perbuatan baik kita, ya, amal ibadah kita itu tidak bisa menghapus dosa kita. Untuk itulah dia harus menjadi juru selamat. Tapi bagaimana ya, manusia yang lahir semuanya itu berdosa.
Dia harus menjadi Mesias. Mesias itu ada persyaratannya yaitu raja, imam, dan nabi. Semua tanda ini harus ada dalam diri Mesias, penyelamat itu. Ya, dikatakan dalam Yesaya 43 ayat 11, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jadi tidak ada juru selamat yang lain daripada Tuhan. Dan di dalam Keluaran 3 ayat 14 dikatakan firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu. Jadi ketika Musa memperkenalkan Allah, ya, Tuhan memperkenalkan dirinya dengan mengatakan, akulah aku. Ehyeh, esyer, ehyeh. Ya. Itu adalah kata yang sama yang dipakai oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 8 ayat 24. Kalau engkau tidak percaya bahwa akulah dia, ego eimi, atau akulah aku, engkau akan mati dalam dosamu. Ya, akulah aku yang telah mengutus aku kepadamu. Dan Ibrani 9 ayat 22 dikatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada yang namanya pengampunan. Jadi itulah kenapa butuh yang namanya juru selamat. Ya, kita tidak bisa menghapuskan dosa kita dengan perbuatan baik kita. Ya, dan manusia itu adalah manusia yang berhutang. Ya, syarat juru selamat cuma 2, Bapak Ibu. Ya, yang bisa melunasi dosa manusia yang berhutang, yang dianggap berhutang itu kepada Tuhan. Ya, hanya 2. Yang pertama dia adalah harus manusia, karena yang ditebus siapa? Bukan hewan kan? Manusia kan? Dan Ibrani 9 ayat 22 mengatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ini artinya harus manusia yang tidak berdosa yang harus dikorbankan. Sedangkan semua manusia yang lahir ya dari hubungan biologis semuanya adalah manusia yang sudah terkena kutuk dosa. Tanpa penumpahan darah, ya tadi saya mengatakan bahwa harus manusia, ya karena yang ditebus, yang berhutang adalah manusia, dan yang kedua manusia itu harus mati, menumpahkan darahnya, ya melunasi hutangnya. Tidak mungkin manusia yang punya hutang melunasi hutang orang lain, ya paham di sini ya anak-anak ya. Gak mungkin orang yang berhutang membayarkan hutang orang lain. Ya, karena dia sendiri berhutang. Harus orang yang tidak berhutang yang bisa melunasi hutang orang lain. Dan untuk melunasi hutang seluruh umat manusia ya, yang berdosa itu harus menumpahkan darah manusia yang tidak berdosa. Hanya Yesus yang bisa. Ya. Dia lahir dari manusia dan Roh Kudus yang tadi kita lihat ya. Ada Bapa, Firman, dan Roh. Itulah kenapa Yesus harus berdoa. Karena ini Bapak Ibu, dia memenuhi syarat juru selamat ini sebagai raja. Ya, dia harus melewati, dia lahir sebagai keturunan raja. Keturunan raja adalah keturunan Yehuda. Ya, harus memenuhi persyaratannya banyak sebagai juru selamat ini. Ya, keturunan Yehuda, Raja Daud adalah Yesus. Maria dan Yusuf itu mereka berasal dari suku Yehuda. Dan dia harus jadi imam ya, dikatakan dalam Ibrani 9 ayat 11-12, tetapi Kristus telah datang ya, maksudnya Yesus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu. Zaman dulu orang Israel, ya Israel purba, itu kalau mereka ingin dosanya dihapuskan, ya mereka mempersembahkan darah ya domba jantan atau darah anak lembu yang tidak
bercela, ya, yang tidak cacat. Ya, tapi itu semua adalah bayangan apa yang akan terjadi di masa depan. Dan itu digenapi oleh Tuhan Yesus. Tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Jadi Yesus itu membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan kekal. Jadi kenapa Yesus berdoa? Ya. Nah, ini zaman dulu orang Israel itu kalau beribadah mereka membangun yang namanya kemah. Kemah pertemuan. Dan yang melayani tempat di ruang suci, maha suci adalah imam besar. Ya, setahun sekali imam besar ini ya memercikkan darah anak domba jantan atau anak lembu jantan ke tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu isinya ada 3 Bapak Ibu ya. Ada puli-puli mana, ada tongkat Harun yang bertunas, dan ada apa? 2 loh batu. Itu semua menggambarkan tentang raja, imam, dan nabi. Ya. Dan Tuhan selalu hadir. Ya. Ini simbol kehadiran Tuhan, tabut perjanjian yang ada di dalam ruang maha suci ini. Tidak sembarangan orang bisa masuk. Imam besar saja kalau enggak dikuduskan terlebih dahulu, ketika dia memasuki ruang maha suci, dia akan mati Bapak Ibu. Tidak sembarangan, orang berdosa itu tidak bisa mendekat kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Ya. Dan Yesus adalah satu-satunya pengantara antara kita dengan Tuhan. Ya. Makanya dia harus terhubung kepada Bapa, karena ketika firman itu menjadi manusia, ya, dikatakan firman itu ya menjadi manusia, dan ada ayat yang mengatakan bahwa Tuhan itu mengosongkan dirinya. Powerless Bapak Ibu. Gak punya kekuatan apa-apa sebenarnya. Dan kalau kita sebagai orang Kristen ya tidak pernah terkoneksi dengan Tuhan, ya, kita akan powerless juga. Yesus kenapa berdoa kepada Bapa? Karena dia harus terhubung dengan sumbernya. Ya. 1 Timotius 2 ayat 5 dikatakan, karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Dia yang menjadi imam besar. Ya, Ibrani 5 ayat 1 dikatakan, sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah. Supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Jadi kenapa harus terhubung? Karena kita semua ini harus terkoneksi dengan Tuhan. Ya, Yesus pun harus terkoneksi dengan sumbernya. Dan melalui doa, hanya melalui doa ya, itu kita bisa terhubung dengan yang namanya Bapa. Bapa itu terjemahannya adalah sumber segalanya. Ya. Dan Yesus adalah pengantara satu-satunya, dikatakan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Allah yang Esa itu ya yang kita kenal ya, ada 3 pribadi, Bapa, Firman dan Roh. Ya, itu kalau digambarkan itu seperti pintu yang tidak bisa berdiri tanpa tembok. Betul ya? Pintu bisa berdiri sendiri? Tidak bisa. Jadi mengapa kita perlu terhubung dengan Tuhan ya? Karena Yesus pun juga terhubung dengan Bapa sebagai sumber satu-satunya. Dan kita orang Kristen ya, kita juga harus terhubung dengan Tuhan. Dan kemarin kita sudah belajar tentang mendekat kepada Tuhan ya. Tetapi ya, dekat saja itu tidak cukup. Kalau charger tadi tidak dicolokkan ke sumber listrik, kira-kira kita bisa mendapat energinya enggak? Power listriknya? Tidak. Dekat saja tidak cukup. Kita harus terhubung dengan Tuhan sama seperti Yesus. Kenapa ini penting? Karena Yudas adalah murid Yesus. Bukankah Yudas juga dekat dengan Yesus? Artinya dia tuh dekat dengan Tuhan Yesus, namun ia tidak terhubung dengan gurunya. Dia malah menyerahkan gurunya ya. Nah, sampai dikatakan anak manusia memang akan pergi ya, ketika
menjelang penyaliban, ya, Yudas menyerahkan Tuhan Yesus, ya. Dan Yesus berkata, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia, yaitu nubuatan tentang dia harus mati, ya, harus mencurahkan darahnya. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Jadi hidupnya Yudas, ya, karena dia cuman dekat tetapi tidak terhubung. Hidup Yudas ini akhirnya mengenaskan. Ya. Dan orang-orang Kristen yang tidak terhubung dengan Tuhan, kemungkinan juga bisa jadi seperti Yudas. Jangan anggap enteng ketika kita tidak pernah berdoa kepada Tuhan. Tidak pernah terhubung dengan Tuhan. Jangan anggap remeh Bapak Ibu. Kalau Anda baca dalam Yohanes, ya, ketika Yudas, ya, bersama-sama dengan murid-murid yang lain, perjamuan terakhir sebelum Tuhan Yesus disalibkan, ya, Tuhan Yesus sudah memperingatkan Yudas. Dikatakan, ya, dalam Yohanes 13 ayat 26, dialah yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah mencelupkannya. Itulah yang mengkhianati, ya, yang menyerahkan Tuhan Yesus. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, dikatakan dalam Yohanes 13 ayat 27. Ya, mari kita buka Alkitab kita supaya Anda percaya apa yang akan terjadi kepada Yudas, orang yang tidak terhubung dengan Tuhan. Itu bisa terjadi kepada kita semua. Orang yang tidak terhubung dengan Tuhan, ya, hanya dekat saja tetapi tidak terhubung. Ada bedanya. Ya. Dikatakan, ya, sudah pada menemukan Yohanes 13 ayat 27, dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Ya. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Ya. Ini sangat penting Bapak Ibu. Dekat saja itu tidak cukup, kita harus terhubung dengan Tuhan. Ya. Dan terputusnya hubungan itu, ya, itu bisa membuat celah bagi iblis untuk menguasai kehidupanmu, memporak-porandakan kehidupanmu, ya, merancangkan kecelakaan kepadamu, dan pada akhirnya hidupmu akan binasa. Ya. Yesus mengatakan adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan, ya, karena orang itu akan binasa. Dan dalam Yohanes 17 ayat 12 dikatakan, selama aku bersama mereka, ini doanya Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ya. Jadi Tuhan Yesus tetap berdoa, ya. Kemungkinan berdoa di Taman Getsemani. Ini doa Yesus, selain yang terkenal yang kita tahu bahwa lalukan cawan ini daripadaku, ya. Ini ada doanya Tuhan Yesus. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia. Siapa itu? Yudas. Yang telah ditentukan untuk binasa. Jadi penting ini untuk kita terhubung dengan Tuhan. Ya. Siapa yang percaya kalau ketika terhubung dengan Tuhan, pasti Tuhan akan memelihara. Tidak cuma memelihara, dia menjaga Bapak Ibu kehidupan Anda, ya. Dan yang terakhir, tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Karena Tuhan Yesus sebagai imam besar yang mengantara antara kita dengan Bapa, dia akan memelihara kita, dia akan menjaga kita. Dia tidak akan membiarkan kita binasa. Amin. Ketika Tuhan Yesus menjelang disalib, ya, dia juga berdoa dalam Matius 26 ayat 40 sampai 41. Ini doanya Tuhan Yesus. Ya. Banyak sekali ayat-ayat kenapa Tuhan Yesus itu berdoa. Tetapi supaya kita paham, kita harus mempelajari doanya Tuhan Yesus itu apa. Yang dikatakan apa. Ya. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?
Berjaga-jagalah dan berdoalah. Ini adalah tuntutan Tuhan kepada murid-muridnya. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ya. Makanya kita perlu berdoa. Siapa yang punya jam doa? Yang intens dengan Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Ada yang malu ya? Tidak apa-apa. Tidak untuk dipamerkan. Tidak gampang doa dengan Tuhan. Ya. Banyak halangan. Saya sendiri mengalami. Banyak halangan. Ya. Dan kenapa doa itu sama dengan berjaga-jaga? Ya, ketika Tuhan Yesus memberitahukan perumpamaan tentang berjaga-jaga, ini juga tentang hubungan Bapak Ibu. Ya, berjaga-jaga dan berdoa itu setara. Ya, ini tentang hubungan, tentang relasi. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Ini adalah tentang hubungan antara hamba dan tuannya. Hamba yang menanti tuannya kembali. Kalau dia tidak dekat dengan tuannya, mungkin dia akan tidur, ya, tidak menjaga pintu. Ya, dia menanti-nantikan karena hubungan yang sangat dekat itu. Dia terhubung dengan tuannya. Dia menanti-nantikan tuannya, menunggu tuannya kembali. Ya, untuk membukakan pintu baginya. Bagaimana dengan pintu hati saudara? Ya, apakah saudara sudah berdoa, sudah berjaga-jaga, sudah membukakan pintu untuk Tuhan? Ya. Dan hamba yang berjaga-jaga ini dengan perasaan yang sukacita menanti-nantikan kedatangan tuannya. Jadi kita harus terhubung dengan Tuhan. Dikatakan roh memang penurut tetapi daging lemah. Itu adalah gambaran bahwa untuk tetap dekat dan terhubung dengan Tuhan itu dibutuhkan yang namanya inisiatif dan upaya. Jadi tidak bisa dengan otomatis kita itu terhubung dengan Tuhan. Harus ada inisiatif yang harus kita lakukan. Upaya dan akibat kalau kita ini tidak berjaga-jaga. Ya, adalah ketika dalam pencobaan kita ini akan gagal Bapak Ibu. Sama seperti Petrus, sama seperti Yudas, seperti murid-murid yang lain, lari semua ketika Yesus ditangkap. Mengerti Bapak Ibu? Anak-anak, mengapa kita harus terhubung dengan Tuhan, terutama dalam doa. Saya percaya bahwa kita semua orang Kristen itu membaca Alkitab. Banyak di antara kita melakukan hal ini dengan rutin. Ya, membaca renungan, membaca Alkitab dengan rutin, menemukan kehendaknya. Ya, baca Alkitab, belajar firman Tuhan itu baik. Namun berita buruknya adalah iblis pun demikian. Bahkan iblis itu lebih baik daripada kita. Saking jagonya bisa memutarbalikkan firman Tuhan. Sehingga Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Bukan berarti baca Alkitab enggak penting, justru sangat penting. Tetapi yang lebih penting daripada itu adalah terhubung dengan Tuhan melalui doa kita. Ya, karena roh memang penurut tetapi daging lemah. Rasanya malas. Doa pagi, betul enggak? Bangun pagi-pagi, ya. Tetangga kita aja ya, yang paling banyak kalau beribadah hari apa? Jumat. Tapi kalau pagi-pagi sedikit. Ya. Sama, orang Kristen pun demikian. Disuruh berdoa itu paling susah, paling anti. Padahal ketika kita terhubung dengan Tuhan, ya, kita ini sebenarnya bisa lebih memahami kehendak Tuhan. Doa adalah salah satu bentuk komunikasi yang akan membuat hubungan dengan Tuhan lebih baik, lebih kuat, dan membangun iman kita. Bahkan ya, lagi-lagi kata-kata terakhir Tuhan Yesus di atas kayu salib itu adalah doa Bapak Ibu. Ya, dan ini harus kita lakukan setiap hari. Ya. Dikatakan lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya.
semuanya. Ya. Kata-kata aslinya ya, terjemahan yang benar adalah ke dalam tanganmu aku menyerahkan rohku. Ya. Dalam tradisi Yahudi ini adalah formula doa sebelum tidur. Doa malam menjelang tidur ya. Yang dikutip dari Mazmur 31 ayat 6. Ke dalam tanganmulah kuserahkan rohku, engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Karena satu-satunya tempat ya timing kita tidak terhubung ya adalah ketika kita tidur. Ya, ketika kita sadar kita akan bisa terhubung. Ya, ini penting dan ketika pagi harinya, ya, formula doa Yahudi, ya, pagi harinya dia akan mengatakan, aku bersyukur, thanks God I'm alive. Terima kasih Tuhan saya hidup. Siapa yang sudah doa malam, doa pagi, lanjutkan. Amin. Kalau kita ingin terobosan dalam hidup, mengerti segala kehendak Tuhan, kita ini harus terhubung dengan Tuhan. Ya. Mari kita belajar ya. Kita sudah mengerti basicnya kenapa kita harus berdoa. Kita akan belajar melalui perumpamaan tentang hakim yang tak benar dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Kenapa kita harus berdoa? Karena ini nasihat Tuhan Yesus sendiri. Dia sudah meneladankan untuk berdoa kepada Bapa. Harusnya kita sebagai anak-anaknya itu doa juga. Ya. Tadi dikatakan berjaga-jaga 1 jam saja. Dan memang ketika kita berkomunikasi dengan Bapa, ya, tidak terasa loh waktunya itu. Ya. Tidak terasa waktunya. Tidak ada yang buka Alkitab nih. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Baca Alkitab itu saja sudah tidak enak buat daging kita ya, yang malas baca Alkitab. Ya, betul ya? Apalagi suruh doa. Tidak pernah merasakan yang namanya enjoy. Betul enggak? Ya saya tidak bicara tentang orang-orang yang sudah berdoa setiap hari. Ya. Karena itu yang saya rasakan dulu ketika tidak terhubung dengan Tuhan. Mencoba untuk berdoa, ya, terhubung dengan Tuhan. Rasanya awal-awal itu tidak enjoy. Tidak jemu-jemu itu artinya apa? Tidak jemu-jemu ini artinya ya enggak jenuh atau bosan. Ya. Nanti akan saya terangkan kenapa kita harus berdoa tidak jemu-jemu. Ya. Kenapa orang itu bisa bosan Bapak Ibu? Ya, kenapa doa itu bisa malas banget dilakukan? Kenapa kita bisa, ngapain sih doa? Ya, pergumulanku tidak dijawab-jawab. Mungkin alasannya seperti itu. Ya, betul enggak? Orang Kristen kadang bisa berhenti berdoa karena pergumulannya tidak dijawab oleh Tuhan. Ya, mungkin ketika doa tidak merasakan hadirat Tuhan. Ya, Tuhan tidak berbicara sama sekali dalam doa. Bisa terjadi. Karena apa? Keinginan kita ya itu tidak bisa memuaskan. Ya, doa itu harusnya menjadi kepuasan bagi orang percaya, ya, hubungan antara kita dengan Tuhan. Tetapi kita ini lebih senang dengan yang namanya keinginan kita. Ya, enggak percaya. Seluruh ya barang yang diciptakan oleh manusia itu tujuannya untuk memuaskan kita. Betul enggak? Doa apa yang memuaskan kita? Kalau dijawab Tuhan. Kalau enggak dijawab. Ya, seluruh barang yang diciptakan, entah itu mobil, jam tangan, ya, atau McD. Ya, kemarin saya ke McD, ya, kaget saya. Baru kali ini McD itu rame ngantri-ngantri. Mereka apa? FOMO, fear of missing out. Ketakutan setengah mati, kehabisan hadiahnya itu loh. Gantungan kunci, Crocs. Saya memang penggemar Crocs, saya suka sandalnya. Dan memang saya mau beli karena
Saya pikir dapat gantungan kunci itu. Tapi ketika saya datang, ramenya minta ampun. Saya ikut-ikutan FOMO. Ya ampun, harus beli 3 loh Bapak Ibu. Saya cuma pengen beli 1. Harus beli 3. Orang-orang tuh lupa ya, disuruh boikot kok malah beli McD. Direkam ya. Sudah lupa. Ya, ngantri loh. Di mana-mana itu habis. Ya. Di Jogja, bahkan ada orang dari luar kota itu datang, platnya AB. Ada orang Jakarta datang juga. Bahkan lucunya saya ketemu sama teman orang Kristen juga. Mereka juga FOMO. Ya. Nah, seharusnya kita ini juga FOMO kepada Tuhan melalui doa kita. Tetapi kenapa orang Kristen itu susah sekali kalau berdoa? Ya, karena tidak ada yang memuaskan dari berdoa. Kalau Anda memiliki suatu barang, ya, Anda puas, ya, mungkin Anda akan memandanginya terus-menerus, ya, dipajang, ya, dilapi. Saya sejujurnya kecewa dengan gantungan kunci itu Bapak Ibu. Karena lubangnya kecil ternyata. Saya pikir saya bisa gantungin di tas saya. Ternyata kecil, akhirnya enggak saya pakai, saya kasih ke anak saya. Enak ya Naomi ya, dapat 3 ya. Nah itu, ya. Tidak jemu-jemu, ini harus kita lakukan. Ini tuntutan Tuhan loh. Sebagian orang Kristen ya tidak menyukai doa, mungkin karena punya pengalaman, ya keinginannya tidak terkabul, percuma doa. Ya, mungkin terlalu sibuk dengan urusan lain, ya. Atau mungkin hidupnya sedang baik-baik saja, tidak ada dalam pergumulan. Kebanyakan orang Kristen tuh kalau doa ketika ada pergumulan, emangnya Tuhan itu apa Bapak Ibu? Ya. Hanya doa ketika sedang mengalami masalah, Tuhan kalian anggap apa? Martin Luther, bapak Protestan, ya, mengatakan untuk menjadi seorang Kristen tanpa doa itu sama saja dengan hidup tanpa bernafas. Di sini ada yang bosan bernafas Bapak Ibu? Ya? Nggak ada kan? Ya, doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Nafas hidup itu hanya diberikan sekali ketika Tuhan menciptakan Adam. Tetapi Luther mengatakan untuk menjadi orang Kristen tanpa doa itu sama saja dengan hidup tanpa bernafas. Kalau kita hidup tanpa doa, ya mengaku sebagai orang percaya itu sama dengan memutuskan hidup tanpa Tuhan. Ya. Ini baru 1 ayat saja loh Bapak Ibu. Tadi masih 8 kan? Mari kita lanjutkan ya. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim. Kembali ke perumpamaan yang tadi. Ayo kembali otaknya tolong. Back to the laptop ya. Dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Jadi ada hubungan antara doa yang tidak jemu-jemu dengan perumpamaan ini Bapak Ibu. Nanti saya akan ajarkan kepada saudara ya. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Ya, ini jandanya ya, saya carikan gambar yang memang mirip-mirip ya. Belalah hakku terhadap lawanku. Ya. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak ya. Hakim ini hakim yang tidak takut Tuhan ya. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ya. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Ya. Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka?
Nah, ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya, ini adalah perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Ya. Ada sebuah perbandingan ya antara doa yang tidak jemu-jemu dengan perumpamaan hakim yang tidak benar ini, hakim yang lalim ini. Ya. Dia itu sampai terpaksa mengabulkan permintaan janda itu ya. Dan pertanyaannya setelah kita baca ayat firman Tuhan, haruskah kita berdoa terus-menerus? Jawabannya ya. Ya, dengan yakin dikatakan berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, kenapa ini penting ya? Karena yang sering kita lakukan ketika kita berdoa ya, ini dikatakan dalam firman Tuhan di Markus 11 ayat 24 dikatakan, sebab itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dalam doa, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan menjadi milikmu. Tetapi orang Kristen sering terbalik-balik Bapak Ibu. Dia berdoa, meminta banyak hal dalam doa, tetapi dia menunggu jawaban Tuhan. Baru setelah itu percaya. Seharusnya ya Tuhan Yesus mengatakan apa saja yang kamu minta dalam doa, ya kita berdoa, kita harus apa dulu? Percaya bahwa kita ini sudah menerimanya. Tetapi orang Kristen itu selalu kebalik-balik di sini. Dan itu menyebabkan tidak ada kepuasan dalam dirinya. Tadi dikatakan bahwa janda tersebut mendatangi hakim yang lalim itu. Adakah hubungan antara hakim dengan janda tersebut? Ada hubungan kerabat enggak? Enggak ada. Dan perbandingan ini selalu kebalikannya. Seharusnya doa itu ya, itu sudah lumrah bagi orang percaya karena kita ini disebut anaknya, anak Tuhan. Jangan seperti orang Kristen yang cuman ada, ya, seperti orang tua yang cuman ada, namun tidak hadir untuk anak-anaknya. Ya. Mungkin kita sebagai orang tua ada di rumah, tetapi main game, sibuk lihat handphone, TikTokan. Tidak pernah hadir untuk anak-anaknya, tidak pernah punya relasi yang benar-benar antara orang tua dan anaknya. Tentu ada hubungan khusus antara kita sebagai orang percaya dengan Bapa kita. Ya. Ini hakim yang tidak benar. Ya. Sedangkan Tuhan, kita ngerti bahwa Tuhan itu kasih. Dia memilih kita, memanggil kita bukan karena kita ada apanya, bukan. Ya. Seorang anak, ya, meskipun itu nakal, meskipun itu bandel, ya, sering mengecewakan orang tua, itu tetap disebut anak. Dan Allah itu adalah kasih. Dia memanggil kita bukan karena kita ini jago, luar biasa, ya, pelayanannya diberkati di mana-mana, bukan. Karena kita ini anak, Bapak Ibu. Karena itu kita harus mengerti kenapa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu, karena kita ini anak, ya, yang harus membangun relasi. Kita dipanggil Tuhan itu bukan karena kekuatan kita. Ya. Dan ketika kita memang mengalami kegagalan dalam hidup kita kacau berantakan, Dia adalah Bapa yang sangat baik. Dia tetap setia menunggumu. Menunggumu apa? Berdoa. Ya, Allah itu adalah Allah yang adil. Dan kalau tadi hakim itu dikatakan terpaksa mendengar karena janda itu selalu datang merepotkan dirinya, ya. Memangnya Allah itu juga kayak gitu. Kalau kita doa terus menerus kepada Tuhan, ya, apakah Dia merasa direpotkan dengan doa-doa kita? Dan tadi hakim itu bertindak hanya demi kepentingannya. Yang dia tidak mau
disusahkan oleh janda itu. Tetapi Tuhan Bapa kita itu bertindak demi kepentingan umat Tuhan. Yang kita selalu mengira bahwa jawaban doa ada 3. Iya, tunggu dulu, tunggu waktunya Tuhan, dan tidak. Demi kebaikan kita. Benar enggak? Selalu kita mengiranya seperti itu. Tetapi kita tadi baca bahwa Tuhan itu tidak pernah menunda-nunda untuk menolong kita. Yang salah siapa, Bapak Ibu? Tuhan itu tidak pernah menunda-nunda untuk menolong kita. Ya, Dia selalu membenarkan kita ketika kita datang kepadanya dalam doa. Ya, meskipun kita kacau, hidup kita berantakan. Ketika kita mendatangi Tuhan, Dia selalu membenarkan kita karena kita ini anak. Ya, ada hubungan khusus antara kita dengan Tuhan. Mungkin segala sesuatu yang kita lakukan ada konsekuensinya. Ketika kita melakukan segala sesuatu di luar kehendak Allah, pasti ada konsekuensinya. Pasti ada konsekuensinya. Segala dosa yang kita lakukan, ya, semua yang di luar kehendak Allah itu pasti ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Ya, karena kita ini hidupnya kacau ketika kita melawan kehendak Allah. Ya, tetapi ketika kita mendatangi Tuhan dengan doa, Dia selalu membenarkan kita. Dan Dia tidak menunda-nunda untuk menolong. Tapi yang sering kita pikirkan, tunggu waktunya Tuhan. Mungkin Tuhan menjawab tidak. Enggak begitu. Karena jelas sekali ayatnya ya. Dan adakah Ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Tuhan tidak pernah mengulur-ngulur waktu untuk menolong kita. Amin. Hanya saja, kenapa doa kita rasanya seperti ditunda, ya, seperti lama Tuhan tidak menjawab, karena itu terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tuhan itu tidak pernah menunda pertolongannya, tetapi kita yang merasa Tuhan itu menunda, tunggu, itu karena salah kita sendiri. Ya, pemahaman kita yang salah terhadap Tuhan. Ya, karena jawaban doa itu mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi haruskah kita berdoa dengan terus-menerus? Amin ya. Dan doa itu harus dilakukan dengan yang namanya iman, Bapak Ibu. Iman itu bukan menunggu dulu, baru kita percaya, tidak. Tetapi kita harus percaya bahwa kita sudah menerimanya, itulah iman. Ya. Kita sering kebalik-balik. Ya. Jadi tidak ada jawaban doa yang harus nunggu atau tidak ya. Tuhan selalu menjawab, selalu menolong kita. Hanya saja kitanya yang mungkin merasakan bahwa jawaban Tuhan itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita yang memaksa Tuhan. Dan doa, ya, kalau Bapak Ibu, anak-anak mau tahu, ya, itu tidak hanya connect dengan Tuhan atau menempel ya, tapi itu adalah privilege kita, Bapak Ibu. Timothy Keller mengatakan bahwa hanya orang yang berani membangunkan seorang raja jam 3 pagi itu hanya demi segelas air, itu hanya anak. Bagaimana hubungan kita sebagai anak dengan Tuhan? Berani enggak kita meminta sesuatu kepada raja? Raja di atas segala raja. Ini adalah privilege Bapak Ibu. Jangan berpikir, aduh aku ini berdosa. Aku enggak layak. Tetapi kita ini anak ya, yang berani membangunkan raja
jam 3 pagi hanya untuk meminta air, segelas air itu hanya anak. Seharusnya ini menjadi privilege kita, kesukaan kita, karena kita anak. Mau membangun doa, membangun hubungan dengan Tuhan? Amin. Anda yang mengatakan, ya, bukan saya. Dan anak itu harus berani datang kepada Bapa. Ya, dikatakan dalam Ibrani 4:16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia itu untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Jadi jangan tinggalkan doa. Ya, doa itu adalah bentuk hubungan dengan Tuhan. Itu adalah privilege kita, itu adalah nafas kita. Jangan sampai kita ini jemu untuk berdoa karena kita tidak merasa enjoy. Ya, memang tidak enak buat daging kita. Tadi dalam Lukas 18 ayat 8 dikatakan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya. Doa tanpa iman juga susah. Ya. Iman ini, kata iman ini setara dengan emunah, kesetiaan Tuhan. Ya. Tuhan itu setia kepada kita, dia selalu menunggu kita. Ya. Seharusnya kita ini sama seperti perumpamaan berjaga-jaga, menanti-nantikan tuannya kembali dengan enjoy. Kenapa doa tidak bisa menjadi suatu yang enjoy? Ya, mari kita pulang dan renungkan hal ini. Dalam Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Dan orang benar setelah Tuhan adalah kaum Hawa. Coba lihat ya, kalau ada emak-emak di jalan ya, ngereteng kanan, terus ternyata belok kiri, yang salah siapa? Yang salah yang nabrak tetap ya. Dan misterius banget ya, para suami-suami itu kalau cari barang di rumah, 30 menit enggak ketemu-ketemu gitu. Tapi istri itu bisa gampang menemukan barang. Yang salah siapa? Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, dalam 1 Petrus 3 ayat 7 dikatakan, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Perhatikan baik-baik. Ya. Orang benar setelah Tuhan adalah kaum Hawa. Kalau suami-suami tidak menghormati istrinya di rumah, selalu menyalah-nyalahkannya, ya, menuntut ini dan itu. Ya. Mungkin doa kita terhalang karena yang kita selalu menyalahkan istri kita. Amin Bapak Ibu. Ayat terakhir, senang kalau ayat terakhir. Tidak ada ayat terakhir. Hanya berpesan kepada kita semua. Ya, dalam doa yang tidak jemu-jemu, kita itu akan terhubung dengan Tuhan yang tidak terbatas. Yang akan memampukan kita mengatasi keterbatasan kita. Amin. Ya, latihlah tubuh atau daging ini untuk berdoa sampai kita ini merasa enjoy, merasa puas, merasa menikmati, merasa sukacita melakukannya. Amin. Ya, saya panggil pemain musik maju ke depan. Saya tidak tahu, mungkin ada beberapa dari kita sedang mengalami pergumulan berat. Ya. Sudah berdoa, tetapi rasanya Tuhan itu belum menjawab. Tapi mungkin itu karena jawaban doa itu tidak sesuai dengan keinginan kita.
Saya kemarin membaca sebuah kisah seekor kupu-kupu, Bapak Ibu. Kupu-kupu itu, ya, ketika ada hujan, dia tidak akan terbang. Dia akan mengatupkan sayapnya, menunggu hujan itu untuk berhenti. Seekor kupu-kupu itu tahu, ketika dia memaksakan diri untuk terbang ketika ada hujan, hujan itu akan merusak sayapnya. Merusak keindahan yang diberikan Tuhan kepadanya. Enggak apa-apa ketika kita mengalami pergumulan. Kita ini kadang harus seperti kupu-kupu itu yang menunggu dengan diam, menanti hujan itu selesai. Yang penting adalah kita ini terhubung dengan Tuhan. Karena ada kuasa yang tak terbatas, yang bisa memampukan kita untuk mengatasi keterbatasan kita. Amin. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan menyanyikan sebuah lagu. Bahwa kuasa Tuhan itu tidak dapat menghalangi anak-anaknya untuk mengatasi segala pergumulan hidup. Tak tersembunyi kuasa Allah. Nyanyikan dengan iman yang sedang mengalami pergumulan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dia tidak pernah menunda-nunda pertolongannya. Tangannya terbuka menunggulah. Tak tersembunyi. Tak tersembunyi. Saya ingin jemaat menyanyikan dengan suara yang penuh iman. Percayalah dengan iman. Tangannya terbuka, tangannya terbuka menunggulah. Tak tersembunyi, kuasa. Biar musik mengalun pelan. Mari pejamkan mata kita. Arahkan pandanganmu kepada Yesus. Mungkin hari ini engkau membawa beban yang berat. Engkau sudah kepayahan. Rasanya ke gereja pun malas. Engkau merasa tidak ada jalan yang terbuka di depanmu. Mungkin kau harus memperbaiki, membangun hubungan dengan Tuhan. Itu adalah privilege kita sebagai anak. Mungkin hidupmu kacau hari ini. Mungkin segalanya porak-poranda. Tapi yakinlah Tuhan itu tidak sekedar ada untuk kita. Dia itu hadir untuk kita. Ketika dia menjadi manusia, dia selalu hadir untuk murid-muridnya.
selalu rindu untuk bersekutu dengan murid-muridnya. Hatinya selalu tergerak. Tidak pernah dia meninggalkan murid-muridnya. Janji Tuhan adalah dia selalu menjaga kita. Dia selalu memelihara kita. Sehingga kita ini tidak binasa. Dia adalah Tuhan yang sama. Yang akan memberikan jalan keluar bagi kalian semua. Yang sedang dalam pergumulan. Dia adalah Tuhan yang sama ketika ada pintu-pintu yang tidak terbuka. Dia adalah Tuhan yang sama yang membelah laut teberau. Dia adalah Tuhan yang sama yang sanggup menolongmu dan saya. Mari nyanyikan sekali lagi. Kalau yang lain ditolong, tersembunyi. Nyanyikan dengan iman. Kuasanya sanggup menyucikan diri kita dari segala dosa kita. Firman-Mu hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang akan memampukan kami untuk kembali membangun relasi dengan-Mu Tuhan. Terhubung dengan-Mu. Satu-satunya Tuhan yang tidak terbatas, yang sanggup menolong kami. Membukakan jalan-jalan yang tertutup. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami terima dengan iman. Engkau akan membuat kami menang Tuhan. Mengatasi segala pergumulan kami. Terima kasih buat privilege yang sudah Kau berikan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya, kami terima dengan iman. Kami ingin melakukan segala kehendak-Mu. Mengenal-Mu, satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kami Tuhan. Mungkin dalam doamu Tuhan seolah tidak menjawabnya. Engkau hanya harus kembali kepada Tuhan.
Mungkin hari-hari ini engkau berjalan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Butuh waktu untuk kembali meluruskan jalan sesuai dengan Tuhan, menyelaraskan jalan dengan Tuhan. Hari ini waktunya kita untuk terhubung dengan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.